Terkadang yang paling nyakitin itu bukan disakiti orang lain, bukan disakiti orang asing, tapi ketika lo sadar hidup lo selama ini cuma jadi alat buat orang lain. Lo pernah gak sih ngerasa kayak semua yang lo lakuin itu ujung-ujungnya cuma buat keuntungan orang lain? Kerja keras tapi gak pernah dihargai, ngebantu tapi dianggap kewajiban, setia tapi malah dimanfaatin. Dan yang paling ironis, lo baru sadar setelah semuanya terlanjur habis. Waktu lo, tenaga lo, kepercayaan lo, semuanya. Ada orang yang hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, bukan karena dia mulia, tapi karena dia nggak pernah diajarin untuk nolak. Dia bilang iya, waktu harusnya bilang enggak. Dia bertahan, padahal udah hancur dari dalam. Kerja tanpa bayaran yang layak, janji yang nggak pernah ditepati, relasi yang cuma datang pas butuh. Dan anehnya, semua itu terasa normal karena udah terlalu sering terjadi. Dan yang lebih gelap lagi, kadang pelakunya bukan orang jauh, tapi orang yang harusnya jadi tempat pulang, teman, sahabat, pasangan, keluarga, atau bahkan orang tua. Orang yang lo percaya tanpa syarat. Ada yang dipaksa kerja demi keluarga, tanpa pernah ditanya dia mau atau enggak. Ada yang dijadikan alat untuk memenuhi ekspektasi, tanpa pernah dihargai sebagai manusia. Dan yang paling menyakitkan, ketika cinta dijadikan alasan untuk membenarkan semua itu. Ini demi kamu, ini untuk kebaikan kamu. Padahal yang untung cuma mereka. Lama-lama, orang kayak gini mulai kehilangan dirinya sendiri. Dia nggak tahu lagi mana yang dia mau dan mana yang dipaksa dia jalani. Dia capek, tapi nggak bisa berhenti. Dia sakit, tapi nggak boleh ngeluh. Dan setiap kali dia mencoba melawan, rasa bersalah langsung muncul. Seolah-olah dia yang jahat karena nggak mau dimanfaatkan lagi. Yang bikin ini terasa horor bukan karena ada hantu, tapi karena ini nyata dan terjadi setiap hari. Ada orang yang hidup puluhan tahun tanpa pernah benar-benar hidup untuk dirinya sendiri. Bayangin, bangun pagi, kerja, bantu orang lain, nurutin semua orang. Tapi di dalam, kosong. Kayak jadi karakter figuran di cerita hidup orang lain. Dan yang lebih serem lagi, dia sadar, tapi nggak tahu caranya keluar. Sampai di satu titik, dia mulai nanya ke dirinya sendiri. Sebenarnya, hidup gue ini buat siapa sih? Dan disitulah semuanya berubah. Bukan langsung jadi berani, bukan langsung jadi kuat, tapi mulai sadar kalau terus begini, dia bakal hilang sepenuhnya. Kalau lo ngerasa relate dengan cerita ini, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini tanda bahwa selama ini lo terlalu sering jadi jawaban buat orang lain. Sampai lupa kalau lo juga butuh jawaban untuk diri lo sendiri. Karena pada akhirnya, hidup yang terus dipakai orang lain akan habis tanpa pernah benar-benar dimiliki. Dan itu lebih menakutkan dari cerita horor apapun. Beberapa cerita nggak selesai sampai di sini. Mereka cuma berhenti dan nunggu untuk dipahami. Gua Noveka dari Nocturne Vermoria. Sampai ketemu di sisi lain cerita.